warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lani Widyastuti dari SMK Negeri 1 Gelombang, CGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim. Video kita kali ini aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Adapun rancangan tindakan aksi nyata budaya positif di SMK Negeri 1 Gelombang adalah sebagai berikut. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan dan dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuannya adalah aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Dengan lini masa kegiatannya sebagai berikut. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya menanamkan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin melaksanakan diseminasi bersama guru di sekolah. Kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Ketiga, memantau, merefleksi, serta mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keempat, mengumpulkan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Dan segitiga, restitusi. Dengan tolak ukurnya yaitu siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan positif dalam diri siswa sehingga tercermin karakter dalam profil pelajar Pancasila. Untuk rencana perbaikan, pertama, menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat secara berkala. Kedua, menempatkan diri dalam posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga, menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap masalah. Keempat, berkolaborasi dengan semua pihak agar terwujudnya budaya positif. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun lingkungan masyarakat, agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Serta saya berharap dukungan penuh dari kepala sekolah untuk mengoptimalkan kekuatan aset yang ada di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gelombang, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Junaina selaku Wakakurikulum SMK Negeri 1 Gelombang. Yang kami hormati Ibu-ibu CGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim SMK Negeri 1 Gelombang. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam acara Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim SMK Negeri 1 Gelombang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di perpustakaan SMK Negeri 1 Gelombang ini. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, acara kita hari ini adalah pembukaan, kemudian sambutan waka kurikulum yang mewakili kepala sekolah yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Junaina MPD. Kemudian materi dilanjutkan dengan diskusi, dan yang terakhir yaitu penutup.
Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Wakakurikulum mewakili Kepala Sekolah dalam acara Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim SMK Negeri 1 Jombang tahun 2024. Kepada Ibu Junaina dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Jombang. Yang saya hormati Bapak Ibu Ibu-ibu CGP yang hebat angkatan 10 Kabupaten Muara Enim SMK dari SMK Negeri 1 Jombang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih dapat berkumpul di sini. Dalam kesempatan kali ini, para CGP ini akan mengadakan diseminasi dari budaya positif, di mana hal ini merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak. Seperti kita ketahui, pendidikan guru penggerak ini sudah di angkatan ke-10. Bapak Ibu semua, program guru penggerak ini merupakan program yang sangat bagus, di mana dari program ini kita akan mendapatkan banyak manfaat. Di samping itu juga kita dapat menambah pengetahuan bagaimana cara pembelajaran yang berpihak atau berpusat kepada murid. Dan program guru penggerak ini mendukung dari kurikulum Merdeka, di mana peserta didik merupakan suatu aset yang sangat bagus, sehingga kita dapat mengembangkannya. Maka itulah diadakannya program guru penggerak, agar muncullah pemimpin-pemimpin pembelajaran untuk di sekolah-sekolah. Nah, di sekolah kita di angkatan ke-10 ini ada 4 orang. Jadi dari sini nanti apa yang disampaikan oleh ibu-ibu hebat dari calon guru penggerak ini, kita melihat budaya positif. Dari budaya positif ini apa saja yang ada, apa saja yang akan kita terapkan di sekolah kita, sehingga membawa dampak yang sangat positif, yang sangat baik bagi sekolah, terutama khususnya bagi pelajar kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya harapkan Bapak Ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini, sehingga kita dapat memperoleh manfaat apa yang disampaikan oleh oleh ibu-ibu dari CGP ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Junaina. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Junaina. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, selanjutnya kita sama-sama mendengarkan materi sekaligus diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Lani Widyastuti SPD. Kepada Ibu Lani Widyastuti SPD dipersilakan. Kita terapkan di sekolah kita, sehingga membawa dampak yang sangat positif, yang sangat baik bagi sekolah, terutama khususnya bagi
pelajar kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya harapkan Bapak Ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini sehingga kita dapat memperoleh manfaat apa yang disampaikan oleh oleh ibu-ibu dari CGP ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai pembuka, saya mau pantun sedikit. Pantun. Jadi tolong bantuannya cakep. Gitu ya. Pergi sekolah naik metro mini. Pulangnya pakai permadani. Nama saya Lani. Saya akan memandu acara hari ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya di sini untuk mendesiminasi penimbasan dari budaya positif yang saya dapatkan di pelajaran atau materi yang ada di CGP. Budaya positif ini bukan saya mengada-ngada atau buatan saya sendiri, bukan. Tapi budaya positif ini sudah dibuat oleh para ahli atau para pengembangnya, yaitu Andri Nur Cahyani SBD, Dian Sasmiati Rajasa, dan Murti Ayu Wijayanto. Ini adalah para pakar-pakarnya. Adapun agenda kita hari ini yaitu pembukaan, kemudian penyampaian kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khususnya, kemudian pemahaman inti, serta eksplorasi dan refleksi. Ya, kita akan mengadakan refleksi pada diskusi. Untuk kesepakatan kita bersama, marilah Bapak Ibu sekalian hadir seutuhnya atau presence mindfulness di ruangan ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, berdamai sejenak untuk mengikuti desiminasi ini secara utuh di ruang belajar kita hari ini. Adapun tujuan desiminasi ini adalah memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan juga nyaman. Audiensi juga mampu bergerak pada komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah kita yang berpihak pada murid, juga berlandaskan kebajikan yang universal. Capaian umumnya secara umum itu akan membahas tentang konsep pendidikan. Dalam materi ini nanti ada konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi. Nanti di sini kita melakukan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin murid. Dengan ya, kita akan demonstrasikan nanti titik drama ya terkait dengan materi, kemudian menerapkan strategi disiplin positif, kemudian menyusun langkah-langkah strateginya. Nanti ada strategi yang akan saya sampaikan bagaimana caranya agar bisa melakukan perbaikan pada kesalahan yang dilakukan pada murid. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah yang senantiasa mengembangkannya. Kemudian ini pertanyaan otomatisnya. Saya mau tanya dulu nih, apakah audiensi di sini setuju atau tidak setuju? Mungkin mulai dari Bu Ati dulu ya. Hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak, Ibu? Bagaimana pendapat Bu Ati? Apakah hukuman kita menghukum anak itu, apakah anak itu serta-merta disiplin jadinya?
Kalau menurut saya Bu, kalau zaman pendidikan zaman dulu iya, tapi kalau zaman sekarang mungkin kurang tepat kalau hukuman yang mendisiplinkan anak. Oke, seperti itu. Oke, kita simpan dulu ya jawaban dari Bu Ati. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju, Pak Indra? Kalau saya setuju, apalagi kan itu kan halnya positif, tidak langsung isi saya setuju. Iya, setuju ya, setuju. Kita simpan lagi. Kemudian di sebelah sini nih, memberi penghargaan itu apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut saya untuk memberi penghargaan itu sangat perlu sekali. Tidak harus berupa barang, bisa berupa support, tepukan tangan dari temannya untuk dia lebih termotivasi dalam belajar. Terima kasih. Itu tadi ya pertanyaan topik. Nah, ini akan kita jawab, akan kita simpulkan bersama nanti di akhir ketika kita selesai melakukan diseminasi atau pembebasan dari materi. Baik, topik dalam diseminasi ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, itu yang pertama. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Kemudian kita akan belajar juga membuat bagaimana membuat keyakinan kelas gitu ya. Kemudian keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa anak-anak kita itu melakukan suatu kesalahan. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang ada, yang menurut para ahli atau para pakar itu yang bisa kita pelajari. Kemudian ada terakhir restitusi. Ya, restitusi ini ada 3 tahapannya. Selanjutnya, disiplin positif. Ini yang pertama. Materi pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Di sini perubahan paradigma. Apa sih perubahan paradigma? Juga yang nanti yang jadi B. Bisa dibaca di depan. Yang A adalah orang yang mempunyai sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga secara berpasangan aja Kak. Misalnya Bu Lisa sama Bu Neneng nanti berpasangan, ada yang jadi A, ada yang jadi B. Misalkan Bu Lisa yang A, Bu Lisa itu nanti menuliskan di secari kertasnya itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Bu Lisa akan mengepal atau menggenggamnya secara kuat karena itu adalah sesuatu yang berharga menurut Bu Lisa. Kemudian Bu Neneng itu menjadi B, menjadi orang yang B. Bu Neneng ini sebagai pengaruh, yang mempengaruhi, influencer ya. Dia akan sekuat tenaga juga. Bagaimana caranya untuk agar Bu Lisa itu bisa memberikan atau membuka tangannya, kepala tangannya itu memberikan hal yang berharga itu dengan cara membujuk bisa, ya, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja sehingga kepala di tangan A tadi bisa terbuka. Coba ditulis yang jadi A, ditulis hal yang berharganya. Yang B nanti dia akan membujuk. Iya. Saya minta Pak Indra. Pak Indra sudah buat hal yang berharganya? Belum. Atau Pak Indra yang jadi pembujuknya aja. Biasanya bapak-bapak ini suka membujuk ya Pak ya. Ibu itu bisa jadi orang yang A, orang yang punya hal yang berharga. Bisa dengar Pak? Silakan. Itu sama Bu Lisa. Ya, kita dengarkan ya. Bagaimana Bu Lisa yang merayu Bu Lisa dengan segala cara supaya Bu Lisa itu bisa membuka kepala. Silakan. Sudah ditulis Bu ya? Sudah dibuka pintu tangan Bapak. Oke. Iya, itu saja supaya Bu Lisa Lihat ada sesuatu yang menarik di kanan ini. Iya, memang betul ada. Boleh tak Bu? Aku nak mintanya.
Sudah minta. Boleh lah, Bu, dikasih. Alhamdulillah. Ayo. Pak Indra lebih agresif lagi Pak. Ayo. Tapi belum saya kasih. Oh, Sangat berarti bagi saya. oh, dikit ya, Bu. Apa nak cara lembut, apa nak cara keras? Kalau murah, kalau keras saya lebih tak kasih lagi. Kalau Ibu tak kasih, nah balik kemana Ibu nih? Balik ke Mandala Pak. Mau dicegah Pak. Takut itu kan Pak. Woi, kasih lalu kita cara-cara baiknya dibagi dua baik. Nah, biar dapat itu boleh lah dibagi dikit baik Bu, mintanya. Apa yang boleh minta itu? Ini Kalau soal takdir berarti iyalah saya setuju. Mempengaruhi ya yang tadi untuk bisa membuka kepalanya. Begitu juga dengan paradigma. Ya, paradigma perubahan itu bukan hal yang sangat mudah untuk bisa dilakukan karena ada sedikit kontrol ya atau juga sedikit tadi ada bujukan, ada rayuan dan ada juga sedikit peraturan atau ancaman-ancaman yang bisa dilakukan. Baik, selanjutnya. Nah, ketika perubahan atau paradigma itu kita ambil dengan teori kontrol atau teori pilihan, ini ada satu pertanyaan, ya, ada satu pertanyaan. Ilusi atau fakta? Ilusi atau fakta? Guru itu dapat mengontrol murid. Kemudian, apakah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter? Ketika kita melakukan sesuatu yang membuat orang bisa merasa bersalah itu, apakah itu dapat menguatkan karakter? Kemudian ilusi atau fakta bahwa semua penguatan positif efektif dapat dan bermanfaat. Penguatan positif itu apakah efektif dan bermanfaat? Ilusi apakah fakta bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Ya, itu akan kita jawab. Selanjutnya. Nah, dari perubahan paradigma yang tadi itu ada dua cara. Ada yang hanya stimulus respon, ya, memberikan stimulus atau memberikan rangsangan, kemudian pihak lain itu merespon. Apa perbedaannya dengan teori kontrol atau pilihan yang kita pelajari sekarang ini? Perbedaannya adalah ketika stimulus respon diberikan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, gitu ya. Sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Itu di stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Ada sedikit pemaksaan. Kemudian pada stimulus respon juga ada model berpikir menang kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Namun pada teori kontrol atau pada pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang memahami. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu pada teori pilihan. Kolaborasi dan konsensus dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Ya. Dari mana asal kata disiplin itu? Itu maka asalnya dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Ya, dari situ sejarahnya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita disiplin itu telah berubah. Ya, kata-kata belajar dari kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan hanya pada kepatuhannya saja, gitu. Adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, jadi hanya patuh, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya.
nilai-nilai disiplin itu harus bersifat universal, ya. Dia harus punya sifat-sifat positif pada manusia. Kemudian harus ada motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam diri, sehingga apa, nilai kebajikan itu bisa dimengerti atau dipahami oleh anak, gitu. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan nilai profil pelajaran Pancasila, yang di dalamnya ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Materi kedua yaitu tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini apa, hukuman, penghargaan, kemudian restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi yang namanya motivasi eksternal. Seperti kita tahu ya, motivasi eksternal itu adalah motivasi yang dari luar. Baik, supaya kita lebih semangat, penerapan materi berikutnya kita explain dulu. Ada kan joget pinguin nih ya, boleh semuanya berdiri. Ya, bertahan hidup. Nah, kemudian kembali lagi ke kasus yang saya tadi. Langkah ketiganya saya lakukan keyakinannya, menanyakan keyakinannya. Jadi setelah keyakinan kelas yang kita buat itu sudah ada di kelas kita, maka kita bisa menanyakan ini, menanyakan keyakinan kelasnya. Apa nilai-nilai yang sudah kita buat? Apa keyakinan kelas kita sesuai dengan keyakinan yang kita buat? Jadi sebelum melakukan restitusi, ada keyakinan kelas dulu di kelas. Jadi kita bisa menanyakan itu. Apa keyakinan kelas kita? Nanti dia jawab, Bu, kami itu harus belajar sungguh-sungguh. Seperti yang dibuat di keyakinan kelasnya. Kemudian, Bu, kami itu harus jujur, tidak boleh bohong. Tadi mereka tuh keluarnya itu izinnya ke kamar mandi, kamar kecil, lalu ke kantin makan. Nah itu kan balik lagi ke mereka, apa keyakinan kelas kita? Itu tadi, Bu, aku harus jujur dan juga harus belajar sungguh-sungguh. Selanjutnya, nah begitu ya.
Jadi disiplin positif itu ya ada seperti tadi ya, menurut teori kontrol yang media belajar itu caranya seperti ini, yang mind mapnya seperti ini. Jadi ada makna disiplinnya, sedikit kita refleksi ya apa yang kita tadi ini sudah akhir. Kemudian ada teori motivasi dari belajar teori motivasi itu terdiri dari hukuman untuk mendapatkan imbalan, ada juga untuk menghargai diri sendiri. Di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada model berpikir menang-menang. Ya, seperti itu. Di dalamnya ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan segitiga institusi. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, kita refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Begitu. Ini saya minta pendapatnya dari Bu Wahyu. Paradigma apa yang saya dapatkan? Hal baru yang saya dapatkan setelah definisi yang setelah mendengar pemaparan dari Bu Ali juga diskusi bersama tadi, jadi hal baru yang saya dapatkan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama bahwa sebagai guru kita itu tidak langsung menghukum ke siswa, itu tidak melulu kita berikan hukuman, tapi juga harus ada konsekuensi sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Kemudian kita juga harus menerapkan disiplin kepada siswa. Jadi mereka itu nantinya paham dengan tanggung jawab mereka sebagai seorang peserta didik, dan juga mereka nanti tahu kalau seandainya mereka melakukan kesalahan itu pasti akan mendapat hukuman. Demikian, terima kasih. baik, kasih pos dulu dong untuk Bu Wahyu. Itu pendapatnya Bu Wahyu tentang hal baru yang Bu Wahyu dapatkan setelah paradigma itu. Kemudian mau tanya ini juga sama Pak Slamet. Pak Slamet, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi desiminasi ini? Yang khusus ya Pak ya, mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Bagaimana pendapat Pak Slamet? Jadi setelah mengikuti paparan ini, memang disiplin ini yang penting diterapkan, dan untuk menunjukkan kata disiplin ini perlu ada prosesnya. Juga dalam motivasi ini perlu diterapkan, memang mengangkat motivasi mereka itu ada proses yang perlu kita pahami, sehingga timbul isi dan motivasi ini pada diri anak ini dengan penuh kesenangan, kenyamanan, tidak ada tekanan dari suatu. Iya, baik, terima kasih Pak Slamet. Terus dulu untuk Pak Slamet. Yang tidak pernah dulu seperti apa yang saya telah lakukan selama ini. Gimana nih? Kalau Bu Leticia ini pasti sudah sangat baik gitu ya. Untuk saya pribadi, peran saya sebagai guru di dalam kelas itu ya yang pertama untuk memotivasi, kemudian yang kedua itu selalu memberi penghargaan, kemudian dukungan saat di dalam kelas itu sangat dihindari, karena dari kita tengok itu paparan ini tadi, dukungan itu akan menimbulkan efek pada anak itu dalam jangka panjang. Jadi sebaik-baik guru adalah guru yang dididik. Terima kasih. Kasih positif untuk terima kasih. Jadi saya akan menjadi guru seperti apa setelah mengikuti desiminasi ini? Yo, Bu Endang dulu deh. Udah. Jadi Setelah saya mengikuti desiminasi ini, saya lebih tadi ada hukuman, kemudian konsekuensi, mungkin kita lebih mengarah pada konsekuensi. Jadi
menyukai itu sekarang. Yang selama ini kita lebih cenderung menghukum gitu ya, menghukum. Yang sudah tidak sekali kata-kata yang sebenarnya kalimat itu adalah hukuman. Jadi saya lebih memilih lagi untuk memberikan konsekuensi dari apa yang pelanggaran yang disalah. Bu Endang ini jadi guru yang manajer ya Bu ya? Iya. Baik, terima kasih Bu Endang. Kasih terus dulu untuk Bu Endang. Iya. Saya ada video singkat tentang restitusi ya yang saya lakukan. Yang saya buat pada tugas saya juga di CGP di video. Iya, jadi video ini kami buat bersama anak-anak bagaimana langkah-langkah restitusi itu dilakukan. Baik Bapak Ibu, ini ada video sedikit tentang segitiga restitusi. Kita saksikan bersama. Oh, jadi kalian berdua yang diciptakan, terus yang ini akan kembalinya. Jadi kami buat pas ibu mau ke sana, kami buat kami mau apa? Iya, itu kalau tinggal itu semua itu kalian sudah pada kantin, ya makan sudah sibuk kalian belum sarapan kan? Ya Bu, kalian masih ingatkan pelajaran kita di kelas? Ya Bu, kami tahu seharusnya kami jujur dan belajar dengan jujur. Itu gimana? Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk kembali bersama kita? Iya, sebagai kita harus bangun lebih pagi supaya bisa sarapan di rumah, ya. Terus apa? Tidak ada orang-orang bilang jadi aku melakukan pelajaran tentang menyalahkan. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, tadi itu sudah terlihat ya 3 langkah restitusi tadi. Ada pertama menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi kebutuhan, kemudian ketiga itu keyakinan kelas. Kalau boleh saya tanya nih, yang mana termasuk menstabilkan identiti? Menstabilkan identiti itu pada kata-kata apa yang muncul di video tadi? Coba Pak Selamat.
menstabilkan identitas. Jadi anak itu distabilkan identitasnya dari ketika dia gagal menjadi sukses. Katanya itu menyadari bahwa setiap manusia itu ada apa namanya ada rasa capek, ada rasa lapar, jadi ada keinginan untuk kebutuhan itu. Untuk menstabilkan identitasnya, ada rasa capek, ada rasa nyaman, kemudian ada rasa lapar, itu termasuk menstabilkan identitasnya. Bagaimana menurut pendapat Bu Neneng? Apakah itu termasuk menstabilkan identitas atau memvalidasi kebutuhan? Alasan siswa itu. Yang dibilang Pak Slamet tadi itu termasuk rasa lapar, rasa kurang nyaman, rasa ngantuk, itu termasuk validasi kebutuhan atau menstabilkan identitas? Karena saya belum paham betul memvalidasikan identitas atau apa tadi satunya, validasi kebutuhan. Jadi mungkin kalau rasa lapar, rasa haus itu mungkin yang ya kalau saya rasa itu validasi kebutuhan karena itu harus dipenuhi. Mungkin kalau dia tidak dipenuhi dia mungkin tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu, dengan kondusif gitu, itu aja. Iya, betul. Iya, jadi Pak Slamet sedikit masukan juga bagi Pak Slamet. Itu yang memvalidasi kebutuhan itu berdasarkan dasar kebutuhannya. Ya, sesuai dengan rasa lapar, rasa ngantuk, itu validasi kebutuhan. Sementara untuk menstabilkan identitas itu muncul pada videonya itu pada saat Bulani bertanya, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Gitu. Dia merefleksi dirinya. Terus iya ibu paham. Itu menstabilkan identitasnya, paham bahwa nggak apa-apa, memang rasa lapar itu bukan rasa tindakan salah, bukan tindakan yang salah rasa lapar itu, ya seperti itu. Jadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan. Terakhir, keyakinan kelas muncul pada pertanyaan yang mana, Bu Wahyu? Coba Bu Wahyu, pasti Bu Wahyu paham nih. Dari video tadi, kalian paham kan keyakinan kelas kita pada saat guru bertanya kepada siswa, ya Bu, kami sudah tahu apa kesalahan kami dan kami siap menerima konsekuensinya. Terima kasih. Iya, keyakinan kelas itu muncul pada saat gurunya bertanya, apa keyakinan kelas kita? Jadi ada aturan yang sudah dibuat di kelasnya. Kemudian anak menjawab, iya Bu, keyakinan kelas kita itu adalah kita harus jujur, kemudian kita harus bersungguh-sungguh, ya. Kemudian setelah itu guru akan bertanya, apa yang bisa kamu perbuat atau kamu lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan kamu? Konsekuensi apa yang kamu akan lakukan ketika kamu sudah berbuat salah begitu? Maka muridnya menjawab bahwa saya akan pulang lebih akhir, ya. Saya akan pulang lebih akhir untuk mengganti pelajaran atau jam pelajaran yang saya tinggalkan tadi, ya begitu. Ya, mudah-mudahan dari materi desiminasi hari ini itu bisa dipahami sesuai dengan tujuan atau capaian khusus yang kita inginkan tadi. Kita juga bisa menerapkan, ya, materi-materi tersebut, apa itu hukuman, apa konsekuensi, ya. Kemudian kita juga bisa menempatkan diri kita pada posisi apa yang mestinya kita lakukan sesuai dengan peran kita sebagai pendidik untuk anak didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk desiminasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para ibu bapak guru yang telah hadir pada audiensi ini, pada desiminasi ini. Terima kasih atas kesempatan juga saya bisa mendesiminasikan. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Skenario segitiga restitusi kali ini adalah
Pada saat pelajaran MTK sedang berlangsung di kelas Bulani, Ajeng dan Sauri meminta izin untuk ke kamar kecil. Namun secara tidak sengaja, Ajeng dan Sauri beserta temannya yang lain bertemu dengan Bulani di kantin sekolah. Mereka ketahuan sedang makan di kantin ketika Bulani keluar kelas hendak memperbaiki jaringan di perpustakaan yang letaknya tidak jauh dari kantin. Apa yang akan dilakukan Bu Lani atas kesalahan murid-muridnya? Kita simak video langkah restitusi kali ini. Selamat menikmati. Maaf ya anak-anak, tadi ibu ke perpustakaan dulu benerin jaringan punya Ibu Wahyu ya. Coba yang tadi ketemu ibu di kantin bisa ke dalam dulu sebentar. Nah, tahu ibu memanggilnya kenapa? Ya Bu, kami tahu kesalahan kami. Ya Bu, benar kami berdua izin ke WC, tapi melihat mereka ke kantin jadi kami ikut. Oh, jadi kalian berdua yang izin tadi. Terus yang ini kapan keluarnya? Jadi kami keluar pas ibu mau ke perpustakaan. Kami keluar soalnya kami lapar bu, belum sarapan. Iya, ibu baru tinggalin 10 menit, kalian sudah pada ke kantin, ya, makan di sana. Iya sih, ibu paham kenapa kalian terasa lapar, karena kalian belum sarapan kan? Iya bu. Kalian masih ingat kan keyakinan kita di kelas? Ya Bu, kami tahu seharusnya kami jujur dan belajar dengan sungguh-sungguh. Baiklah, karena kalian sudah tahu kesalahan kalian apa, sekarang ibu ingin tanya, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan kalian? Ya bu, kami berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan kami berusaha untuk bisa bangun lebih pagi supaya bisa sarapan di rumah. Iya, sebaiknya kalian harus bangun lebih pagi supaya bisa sarapan di rumah, ya. Terus apa lagi? Ya. Ya Bu, kami akan pulang lebih akhir untuk mengganti jam pelajaran yang kami tinggalkan tadi. Kami minta maaf ya bu. Pada film singkat kasus segitiga restitusi tadi, pertanyaan menstabilkan identitas terdapat pada kata, ya, ibu paham kalian ke kantin, karena kalian lapar kan, karena kalian belum sarapan. Untuk memvalidasi kesalahan, pertanyaannya adalah, kalian tahu apa kesalahan kalian? Pada pertanyaan menanyakan keyakinan kelas terdapat pada kata, masih ingat keyakinan kelas kita? Berikut ini adalah refleksi siswa setelah guru menerapkan segitiga restitusi pada kasus ketahuan makan di kantin pada saat jam pelajaran. Halo, nama saya Iksan. Jadi saya kemarin melakukan kesalahan ke kantin tanpa minta izin dan sudah diberikan nasihat oleh Bu Lani. Setelah saya mendapatkan nasihat dari Bu Lani, pastinya saya mendapat memperbaiki perilaku saya supaya dapat izin dari guru sebelum keluar kelas, dan pastinya kita lebih disiplin untuk bisa bangun pagi, untuk sarapan di rumah, dan belajar lebih giat lagi di sekolah. Terima kasih. Video refleksi kasus 2 segitiga restitusi. Dengan skenario, kelompok Ruben tidak membuat tugas mata pelajaran kejuruan.
Bu Lani memanggil mereka untuk menanyakan mengapa tugas yang diberikan belum dikumpulkan. Kelompok Ruben memberikan alasan bahwa mereka lupa akan tugas yang diberikan karena keseringan bermain games. Ada juga yang beralasan bahwa tidak ada kerjasama di antara mereka sehingga saling mengandalkan satu sama lain. Kemudian Ibu Lani berkata, "Ya, Ibu paham bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan." Kemudian Pulani berkata, "Ruben, kamu tidak perlu merasa bersalah. Yang penting kalian semua paham kesalahan yang kalian lakukan dan mau memperbaikinya." Ibu memahami bahwa Ruben senang bermain game sebagai hiburan setelah penat dengan aktivitas sekolah. Namun, terlalu banyak bermain game juga membuat kita lupa akan tugas-tugas yang harus kita lakukan. Perlu adanya kerjasama dan komunikasi yang baik pada kelompok akan membuat tugas kalian dapat dikerjakan dengan baik, sehingga tidak ada rasa saling mengandalkan satu sama lainnya. Kemudian Bulani berkata, "Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya kan? Keyakinan kelas kita yang mana yang telah kalian langgar?" Cesia menjawab, "Kami tidak mengerjakan tugas tepat waktu, Bu." Ibu Lani kemudian bertanya, "Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kalian lakukan ini?" Ruben berkata, "Jika Bulani mengizinkan dan memberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan tugas kelompok, kami akan melakukan dan mengerjakan tugas kelompok tersebut." Kemudian dia juga mengusulkan bahwa kelompoknya akan bersedia membantu Bang Kait selaku teknisi di sekolah untuk melakukan perawatan alat-alat laboratorium teknik komputer dan jaringan. Dari Sebagai seorang skenario guru yang tersebut baik, telah menggunakan posisi langkah-langkah manajer segitiga adalah posisi restitusi, yang paling yaitu tepat menstabilkan untuk identitas, memvalidasi melakukan kebutuhan, perbaikan atau dan restitusi menemukan keyakinan. pada kesalahan yang telah dibuat anak. Dari skenario tersebut Maka, telah langkah yang menggunakan digunakan langkah-langkah adalah segitiga pertama, restitusi, menstabilkan yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan kemudian menemukan keyakinan. menanyakan keyakinan kelas. Dari skenario segitiga restitusi kasus 2 tersebut, pertanyaan menstabilkan identitas muncul pada kata, "Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan." Untuk memvalidasi kebutuhan, pertanyaan yang digunakan adalah, "Apa yang sudah terjadi mempunyai alasannya?" Ibu paham kalian senang bermain game sebagai hiburan setelah penat dengan tugas-tugas di sekolah. Menanyakan keyakinan kelas terletak pada pertanyaan, setiap kesalahan tentu ada konsekuensinya kan? Keyakinan kelas kita yang mana yang kalian langgar? Usaha apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaikinya? Bapak Ibu, ini ada implementasi kedua yang saya lakukan. Kasus keduanya itu ada anak ini tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi setelah pembelajaran, gurunya memberikan tugas dan anak ini tidak melakukan tugasnya. Maka saya sebagai gurunya itu melakukan langkah restitusi. Ya, saya menstabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi kebutuhan dan bertanya kembali tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Ketika menstabilkan identitas, saya memanggil, proses memanggil itu sudah bisa dikatakan menstabilkan identitas. Menanyakan kesalahan apa yang pernah dilakukan anak, kemudian menstabilkan identitasnya. Ya, ibu memahami bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu merasa bersalah sekali karena tidak membuat pekerjaan atau tidak membuat tugasnya begitu. Setelah saya stabilkan identitasnya, kemudian saya tanya apa alasan mereka itu tidak buat tugas. Itu karena mereka itu senangnya bermain. Gitu. Ada satu kebutuhan, yaitu kebutuhan kesenangan. Lebih senang bermain-main daripada mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Nah, itu kita sebagai guru mengambil peranan, yaitu memahami kondisi mereka. Ya, seperti itu. Yang ketiga, mulai kita lakukan restitusinya, menanyakan keyakinan kelas
kita kemarin. Kemudian mereka menjawab, Bu, kami harus belajar sungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian kita bertanya lagi, bagaimana cara memperbaiki kesalahan kalian? Mereka menjawab bahwa, baik Bu, kami mengakui kami bersalah, kami telah melanggar keyakinan kelas yang telah kami buat, maka kami bersedia mengerjakan tugasnya itu setelah pulang sekolah. Ya, jadi mereka menambah jam pelajaran di luar jam pelajaran yang ada seperti itu. Baik, terima kasih. Berikut adalah refleksi siswa setelah guru menerapkan segitiga restitusi pada kasus terlambat mengumpulkan tugas pada mata pelajaran kejuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruben Alzeno yang telah mengumpulkan tugas kemarin. Di sini saya dan kelompok saya menyadari bahwa melakukan kesalahan tersebut. Saya dan kelompok saya siap menerima konsekuensinya dan akan membantu Bang Kait melakukan perawatan laboratorium teknik komputer dan jaringan. Saya dan kelompok saya berterima kasih banyak kepada Bu Lani yang telah membuat kami sadar. Penutup dan refleksi guru setelah dilakukan desiminasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah tadi pengarah desiminasi dari teman-teman kita CGP. Dari pertama itu Ibu Lani Widyastuti, kemudian Ibu Widya Astuti dan Ibu Herawati. Semoga apa yang sudah mereka sampaikan nantinya bisa kita praktikkan di dalam kelas dan juga bisa memotivasi kita untuk belajar lebih, untuk mengajar lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan tanggapan dari Ibu Lisia, harapan dan keinginannya terhadap CGP di masa yang akan datang. Sebagai perwakilan dari Bapak Ibu Guru peserta desiminasi hari ini, pada Ibu Lisia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Lani, Bu Widya dan Bu Hera. Penyampaian desiminasi hari ini sangat menarik dan berdampak positif sekali untuk kami peserta. Harapannya ke depan untuk CGP ini yang belum CGP, semoga bertambah semangat, bertambah keinginan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait CGP. Untuk kedepannya sebagai guru, Bapak Ibu, saya sendiri juga di dalam kelas itu kita harus mengubah paradigma yang selama ini kita anggap yang itu sudah benar, ternyata bukan tidak benar, tetapi banyak kesalahan yang kita terapkan ke anak itu yang kurang tepat lah, kurang tepat. Jadi untuk masa yang akan datang kita akan berusaha untuk lebih baik di dalam kelas, untuk berfokus kepada siswa sesuai dengan harapan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alicia yang sudah mewakili Bapak Ibu Guru di sini. Selanjutnya, marilah kita berikan aplaus untuk Guru CGP SMK Negeri 1 Lumang. Semoga makin sukses ke depannya dan semoga kita semua bisa mengikuti jejak langkah mereka. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana? Ekor? Dulu. Ya.
Demikianlah video aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Saya Lani Widyasuti dari SMK Negeri 1 Gelombang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.